Di tengah kota, ada gedung pencakar langit yang merupakan kantor pusat neraka yang dioperasikan oleh iblis. Tampilannya seperti seorang pengusaha paruh baya, tapi tujuannya bukanlah membeli saham, melainkan membuat bencana global dan polusi laut. Dia memiliki putri kesayangan bernama Lilith, iblis berusia 14 tahun. Gadis itu suka membuli orang secara online. Bahkan ayah dan gurunya tidak dapat menangani karakter iblisnya. Lilith selalu berada dalam pengawasan ayahnya, dan sekarang dia ingin pergi ke dunia manusia sehingga dia bisa menakuti mereka secara langsung. Tapi ayahnya yakin kalau dia masih terlalu muda dan belum dapat menangani dunia manusia. Lilith tidak menyerah begitu saja. Dia menyarankan agar ayahnya mengujinya di dunia manusia untuk menunjukkan kesiapannya melakukan perbuatan jahat. Ayahnya menyetujuinya, tapi dengan syarat dia harus tinggal seminggu di keluarga seorang gadis bernama Greta Bernstein dan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang buruk. Jika Lilith lulus ujian, dia bisa tinggal di antara manusia dan menjadi karyawan kejahatan. Tapi jika gagal, dia akan mendapat pekerjaan yang membosankan di dasar neraka bersama gurunya. Ayahnya memberi bola sihir hitam yang dapat mencerminkan perasaan gadis itu. Warnanya akan berubah jika dia menjadi baik di dunia manusia, dan artinya dia telah gagal dalam ujian. Mobil mereka berhenti di sebuah pertanian di pinggiran kota. Dia mengatakan kalau dia akan tinggal di sana sebagai siswa pertukaran pelajar. Greta segera menyambut Lilith dengan gembira, tapi Lilith menghindari pelukan Greta. Ibu Greta bernama Sibyl berhasil memeluk gadis itu yang menyebabkan Lilith bersin. Saat makan siang, adik Lilith dan ayahnya bernama Gabriel suka menyanyikan tentang sayuran. Lilith segera menyadari ayahnya memberi ujian yang berat. Keluarga Greta sangat ramah. Mereka makan makanan sehat dan melakukan perbuatan baik. Tampaknya jiwa mereka sama sekali tidak ada kejahatan. Tapi Lilith tidak menyerah. Dia meminta Greta semua piring kotor dan menjatuhkannya ke lantai, lalu menuduh Greta yang melakukannya. Bukannya marah, Greta malah mengakui kesalahannya, dan orang tuanya juga tidak menghukum putri mereka, walaupun itu piring langka yang pecah. Lilith mencoba mencari kelemahannya, tapi dia kecewa. Bahkan di waktu luang Greta, gadis itu membantu ibunya merajut dan bernyanyi paduan suara. Ketika Greta ke kamar mandi, Lilith berhasil menemukan foto-foto seorang pria di lemari baju Greta yang dihias secara romantis. Esok paginya, mereka pergi menggunakan bus sekolah. Greta menyapa teman-temannya, tapi mereka membalasnya dengan tatapan sinis. Grup pembuli yang dipimpin Eddie datang dan mengganggu teman-temannya, termasuk Greta. Eddie mulai mengganggu Lilith, tapi Lilith memberikan pelajaran yang tidak bisa dilupakan untuknya. Eddie yang ketakutan hanya bisa duduk di belakang bus tanpa bisa apa-apa. Di atap sekolah, ada anak bernama Samuel sedang merokok yang menarik perhatian Lilith. Lilith menyalin jawaban dari internet saat ujian berlangsung. Untuk menyelamatkan dari dosa, Greta yang alim memakan kertas ujian Lilith. Saat jam pulang sekolah, Lilith tidak sengaja mendengar percakapan kepala sekolah dengan guru yang ternyata dia mengkorupsi anggaran sekolah untuk perjalanan pribadinya. Eddie juga ternyata adalah putra kepala sekolah. Lalu Lilith melihat Carlo yang fotonya ditempel Greta. Greta yang pemalu tidak berani melihat pria itu. Ternyata Carlo adalah playboy kelas kakap. Lilith langsung mendapat ide rencana licik. Dia memberikan Carlo uang untuk menjadikan Greta sebagai pacarnya selama seminggu, lalu mencampakkannya. Lilith yakin ini akan mendorong Greta untuk melakukan balas dendam. Saat itu, Eddie datang dan menuduh Samuel mencuri jam tangannya. Samuel memanjat ke atap dan mengejek mereka. Lilith ingin mengenal Samuel lebih dalam lagi, jadi dia membantunya melawan para pembuli itu. Samuel terkesan dengan Lilith dan mengajaknya makan bersama. Samuel mengaku dia mencuri barang untuk membeli tiket ke Berlin dan mencari pekerjaan yang jujur. Lalu dia mengajak Lilith ke puncak menara gereja yang ada pemandangan pantai yang indah.
Samuel tiba-tiba mencium gadis itu. Lilith yang terkejut mendorongnya dan mulai bersin-bersin, lalu melarikan diri. Ketika sampai di rumah, Greta terus berbicara tentang Carlo yang mendekatinya, sedangkan Lilith bercerita ada perasaan yang aneh saat bertemu dengan Samuel. Greta menyadari Lilith jatuh cinta pada Samuel, tapi Lilith tidak mengakuinya. Dia mengecek bola sihirnya dan terkejut. Ternyata ada bercak warna pink di sana. Saat itu ayahnya menelpon dan bertanya kabarnya. Kantor iblis, seseorang memberitahu kalau ada karyawan yang jatuh cinta. Ayah Lilith menjadi marah dan menyuruh untuk segera diberhentikan. Lilith menjadi takut dan mengakhiri telepon. Kedepannya, dia akan menjauh dari Samuel. Malam harinya, Lilith memberitahu orang tua Greta kalau putri mereka berkencan. Namun di luar dugaan, orang tua Greta menyambut baik berita itu. Bahkan mereka menawari alat kontrasepsi untuk Greta. Greta menjadi malu, lalu lari keluar. Lilith menyusulnya. Dia membantu Greta bermake up dan mengenakan gaun merah yang sedikit terbuka. Greta khawatir tentang penampilannya, tapi Lilith meyakinkannya kalau ini satu-satunya cara memikat Carlo. Samuel mendatangi rumah mereka dan mengajak Lilith naik ke atap. Awalnya Lilith tidak mau, tapi akhirnya dia mau ke atas setelah disuruh oleh Greta. Samuel meminta maaf karena ciuman itu, tapi Lilith tidak ingin mendengarnya. Perasaan aneh itu muncul lagi. Jadi dia segera turun meninggalkan Samuel. Lilith melihat bola sihirnya yang ternyata menjadi semakin merah. Esoknya saat sedang sarapan, Greta coba keluar rumah sembunyi-sembunyi. Tapi ibunya yang menyadari pakaian Greta menjadi marah dan menyuruh mereka menggunakan pakaian yang sopan. Untuk melindungi Greta, Lilith mengatakan baju ini sebagai tren mode terbaru. Dengan sedikit editan foto, dia berhasil meyakinkan Melody dan Daria bahwa ibu Greta adalah perancang busana terkenal. Dia bersikap ramah terhadap Greta dan bahkan meminta dibuatkan baju yang eksklusif dari ibunya. Samuel dan Lilith pergi ke pantai. Itu pertama kalinya Lilith melihat laut. Dia memasukkan kakinya ke air dan melompat dengan gembira. Mereka pun bermain dengan bahagia. Di sekolah, Greta bersiap untuk latihan musik dan Carlo bertugas sebagai DJ. Carlo menyarankan agar dia tampil bersama Melody dan Daria agar suaranya menjadi sempurna. Penampilan mereka terhenti oleh guru mereka yang datang dan mengatakan kalau kepala sekolah melarang mereka tampil di festival karena ada konotasi vulgar dalam nama grup mereka. Lilith dan Samuel yang sedang menikmati suasana tiba-tiba terganggu dari ayahnya yang mengetahui kesalahan Lilith. Dia berkata ke Samuel kalau ayahnya mungkin akan mengurungnya. Samuel berjanji untuk menyelamatkan sang putri dari kastil. Lilith pun akhirnya luluh. Lilith membaca kembali pesan ayahnya dan menyadari dia menjadi lemah karena cintanya pada Samuel. Dia melarikan diri Samuel dan tidak sengaja bertemu Gabriel lalu pulang bersama. Carlo kagum dengan suara Greta dan ingin mencium gadis itu. Tapi momen itu gagal karena Gabriel datang. Selama panen lobak, Lilith bercerita tentang ayah yang keras dan mengatakan kalau dia bisa tinggal di kota jika dia melakukan kejahatan. Greta tetap menyemangati temannya itu. Lilith sudah tidak mau lagi menjebak Greta. Esok harinya, Lilith menarik Carlo karena dia telah melanggar kesepakatan. Tapi Carlo mengatakan kalau dia sungguh menyukai Greta dan mengembalikan uang Lilith. Kemudian dia memberitahu Greta yang sebenarnya. Greta pun kecewa dan sedih dengan Lilith. Kan kejadian itu tidak membuat marah gadis baik. Samuel mengajak Lilith ke pantai. Di sana, dia melemparkan botol dengan tiket ke Berlin. Dia mengatakan berencana untuk tinggal di kota bersama Lilith. Lilith tidak senang dengan hal itu dan mengatakan kalau bertemu Samuel adalah hal terburuk yang pernah terjadi. Dengan sedih, dia meninggalkan Samuel dan datang ke Greta untuk meminta bantuan.
karena Samuel membawa kebaikan bagi dirinya. Bola sihir Lilith telah berubah menjadi pink seluruhnya. Ini berarti dia gagal dan ayahnya akan membawanya kembali besok. Greta berjanji untuk membantu temannya. Hari festival pun tiba. Ayah Lilith datang untuk melihat perbuatan jahat putrinya. Greta dan yang lainnya menyiapkan rencana dengan menuangkan bubuk gatal ke baju lawan mereka, mengedit foto sutradara yang berpidato tentang perjalanannya ke Afrika. Penonton pun tertawa. Kemudian dilanjutkan pertunjukan musik. Musisi bermain lagu dengan kacau karena rasa gatal yang amat sangat. Ayah Lilith sangat senang dan bertepuk tangan melihat penderitaan manusia. Dia mengira itu perbuatan Lilith, tapi Lilith juga bingung dengan semua hal itu. Kemudian dilanjutkan dengan grup band Pussy Deluxe yang mengenakan gaun rajutan dalam penampilannya. Kepala sekolah sangat marah dan memerintahkan wali kelas untuk menghentikan semuanya. Tidak, dia yang akan dipecat. Wali kelas menjawab kalau dia telah meminta penyelidikan atas dugaan korupsinya. Perkelahian terjadi di antara mereka. Ayah Lilith keluar dari ruangan sambil diikuti putrinya. Di luar dugaan, ayahnya mengucapkan selamat karena mampu membuat Greta melakukan tindakan jahat. Dia memberi sertifikat pekerjaan di neraka. Dan untuk memastikannya, dia ingin melihat warna bola sihir. Lilith khawatir, tapi bola sihir itu tetap berwarna hitam pekat di tangannya. Ayahnya senang dan mengizinkannya tinggal di kota. Greta berlari ke Lilith dan mengatakan semuanya. Dia juga yang melukis bola ajaib dengan cat kuku hitam. Greta tidak suka menjadi gadis nakal. Dia melakukannya untuk sahabatnya. Lilith berlari mencari Samuel, sedang Greta mendapat lampu hijau dari orang tuanya. Lilith menyusul Samuel di stasiun dan mengakui perasaan. Lilith membakar tiketnya ke Berlin dengan jarinya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video kami lainnya.